Where are you, Romo? Where are Halo, you? Sudah siap, Mo? I am here. Sudah siap ya? Sudah minum belum, Mo? Sudah, Oke, terima lanjut ya, kasih. Mo ya. Saya, ya, Lanjut ya, Mo. saya minum air putih, tidak minum darah vampir. Oke, kita Lanjut lanjutkan. ya, silahkan, Romo Ukut. Terima kasih, Deborah. Ya. Tadi kuisnya menarik ya. Saya juga pengen ikut sebenarnya, tapi nggak boleh. Ya, sudahlah. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, jadi kita kembali ke karisma penyembuhan. Maka kalau kita lihat dalam kitab suci Perjanjian Baru, karisma itu adalah anugerah cuma-cuma dari Tuhan. Orang nggak bisa menginginkan, orang nggak bisa mencari, itu cuma-cuma. Maka uh, tidak perlu belajar ke dukun tertentu, enggak. Bukan karena belajar pada guru atau kesaktian yang diturunkan dari orang tua. Atau juga bukan ada, ada semacam pandangan bahwa orang tertentu bisa menyembuhkan nenek moyangnya punya. Tapi karisma adalah semata-mata dari Roh Kudus tanpa alasan apapun, tanpa ikatan apapun. Itu hadiah cuma-cuma. Maka karisma bisa menunjukkan kedewasaan iman seorang. Seperti saya katakan, karisma adalah amanah yang dipercayakan. Oke, maka sekarang kita lihat bagaimana karisma penyembuhan itu diberikan oleh Tuhan Yesus pertama-tama kepada para rasul yang dia utus dan juga kepada para pewarta Injil yang pertama. Kita lihat beberapa perikop saja. Saya pilih misalnya Matius 10 ayat 8 ya. Kita lihat Matius 10 ayat 8. Ya, Matius 10 ayat 8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Siapakah yang dikatakan oleh Yesus untuk menyembuhkan, untuk membangkitkan, untuk menahirkan, untuk mengusir? Ya. Siapakah yang dimaksud oleh kamu di sini, yaitu kedua belas rasul. Jadi, para dianiai oleh Yesus. Yang menganugerahkan, itulah yang namanya karisma. Bukan karena diberikan rasul-rasul, cuma-cuma oleh Tuhan Yesus. Maka menarik bahwa karisma menyembuhkan orang sakit itu dikaitkan dengan karisma untuk mengusir setan. Ada yang tahu nggak hubungannya apa? Yesus setiap kali mengutus para rasul itu selalu menghubungkan menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Ada hubungannya tuh. Kira-kira ada yang bisa menghubungkan nggak? Menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Apa hubungannya? Karena waktu Ada itu yang mau mencoba? ada Ya, karena waktu itu ya, ya gimana? eh, karena waktu itu apa ada penyakit juga disebabkan oleh apa gangguan setan seperti yang dialami oleh yang waktu dialami oleh siapa waktu Yesus berkunjung apa lewat suatu makam ada seorang yang kerasukan setan dan mengalami bungkuk. Iya, betul. Girasa ya. Ya, itu dia. Di daerah seberang Danau Galilea, di daerah orang-orang Dirasa. kafir. Ya, itu. Betul. Maka pada waktu itu ada pandangan bahwa sakit penyakit fisik itu karena dalam tanda kutip pengaruh roh kenajisan. Maka menyembuhkan orang sakit disamakan dengan mengusir setan. Ingat dalam satu kisah kecil Injil Lukas, ya kan? Ada yang tahu ya, ingat ya.
Freeze ya Romo. Terus pergi ke rumah mertuanya Santo Petrus menyembuhkan. Oke, kedengaran ya? Halo, Chris. kedengaran? Chris, Dengeran Mo. Udah Lanjut, Mo. oke, kedengaran ya? Mo. Udah oke. Oke, baik. Ya, dalam Injil Lukas kita saksikan bagaimana ketika Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon yang sedang demam, apa yang dikatakan oleh penulis Injil Lukas? Dikatakan seketika itu juga demamnya itu pergi, keluar. Seolah-olah demam itu adalah person, adalah sesuatu yang bisa pergi. Maka betul yang dikatakan Mas Adi tadi ya, dari Makassar ya. Di balik setiap penyakit ada roh kenajisan. Ada roh yang membuat orang itu fisiknya tidak sempurna. Itu. Maka dengan kata lain, kita di sini melihat relasi yang begitu erat antara kesehatan fisik dengan kesehatan jiwa. Dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Ketika masa COVID yang lalu, kita sering mendengarkan sukacita adalah obat yang paling hebat. Wah, itu dia. Maka ada hubungan jiwa sama fisik. Maka kalau para murid diminta menyembuhkan orang sakit, juga diberi kuasa mengusir roh-roh jahat untuk menegaskan antara jiwa dan raga ada hubungannya. Itu dengan kata lain, tidak cukup menyembuhkan fisik. Kesembuhan fisik adalah tanda merajanya kerajaan Allah dalam jiwa seseorang. Maka bukan pertama-tama kesembuhan fisik yang diminta atau yang harus diperhatikan. Tidak. Fisiknya sembuh, artinya kerajaan Allah sudah mulai menguasai hati orang itu. Dengan kata lain, kesembuhan, kesehatan adalah tanda kemenangan kerajaan Allah. Ini bukan berarti kerajaan Allah bertempur dengan kerajaan setan, seolah-olah Allah sama setan itu posisinya itu sama kuat. Seperti Argentina melawan Brazil, ya kan? Dua tim yang belum kita tahu siapa yang menang sebelum bertanding. Enggak seperti itu. Allah tidak perlu melawan setan. Setan itu ciptaan Allah dalam arti tertentu. Dalam tradisi gereja Katolik, Romonya freeze lagi ya? Ya, Romo freeze. setan itu adalah malaikat yang menciptakan Allah. Maka oke, sekarang Ya, sekarang ada. Coba video oh ya. promo nggak usah pakai video dulu mungkin supaya mengurangi Oh sinyal, ya. Oke, untuk mengurangi beban ya. mengurangi beban. Matiin video sebentar. Yes. Matiin video. Stop video saya ya. Oke, ya. Ya. Sudah, sekarang saya kembali ke slide slow tadi. Maka kita lihat bahwa doa penyembuhan, karisma ini penyembuhan, kita lihat bahwa di sini dengan kuasa mengusir setan bukan berarti kerajaan Allah bertempur melawan kerajaan setan, bukan seperti itu. Pertempuran sesungguhnya bukan Allah melawan setan, tetapi pertempuran rohani dalam jiwa seseorang. Itu pertempurannya. Karena Allah nggak perlu bertempur sama setan. Setan itu, nggak ada apa-apanya. Ya. Allah udah pasti menang. Maka ketika kita membayangkan kuasa kegelapan, kuasa setan, jangan disandingkan dengan kuasa Allah. Nggak ada apa-apanya setan itu. Tetapi setan itu kita hubungkan dengan pertempuran rohani dalam hati kita. Itu pertempuran sesungguhnya. Ya. Maka sebenarnya hati kita itu adalah ladang pertempuran. Mau dikuasai oleh kerajaan setan atau mau dikuasai oleh kerajaan Allah. Di situ pertempuran sesungguhnya. Bukan Allah melawan setan. Ingat, setan itu
di bawah sekali Allah, Allah pencipta, Allah maha kuasa. Nggak perlu dia bertempur sama setan. Tinggal menjetikan jari, setan hilang. Tetapi pertempurannya adalah dalam jiwa kita. Itulah ajaran gereja. Maka fokusnya bukan pada kuasa setan. Fokusnya adalah pada daya kerajaan Allah yang nampak dalam tubuh yang sehat. Itu. Maka itu harus kita tekankan. Maka tidak hanya para rasul yang menerima kuasa penyembuhan, tetapi juga para pewarta Injil pertama seperti Stefanus, Filipus, Petrus, dan juga Santo Paulus. Mereka pun menerima karisma penyembuhan itu. Mereka pun mau menundukkan hati orang sehingga dalam hati orang itu berkuasalah kerajaan Allah yang nampak dalam kesehatan fisik. Nah, itu hubungannya di situ, ya kan? Maka kesembuhan fisik, kesehatan fisik yang kita minta itu adalah tanda bahwa kerajaan Allah berkuasa dalam hati seseorang. Orang itu beriman, artinya mengatakan amin pada kehendak Allah. Itu kuasa yang diberikan kepada para rasul dan pewarta pertama. Tetapi kita lihat juga bahwa ternyata karisma penyembuhan itu tidak hanya diberikan kepada para rasul dan para pewarta Injil pertama, tapi juga kepada orang-orang tertentu di antara jemaat. Kita lihat misalnya dalam penutupan Injil Markus. Kita buka Injil Markus bab 16 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya ke seorang sakit, dan orang itu akan sembuh. Lihat, mengusir setan disebut yang pertama, menyembuhkan orang sakit disebut yang terakhir. Pembuka dan penutup. Mengusir setan dan menyembuhkan. Nah, itu selalu ada relasi jiwa raga. Kesehatan raga mau menampilkan kesehatan jiwa. Jiwa yang sehat menurut pandangan penutup Injil Markus adalah jiwa yang beriman. Jiwa yang sepenuhnya dikendalikan, dikuasai oleh kehendak Allah. Maksudnya itu dalam karisma penyembuhan. Jadi ternyata karisma penyembuhan juga diberikan kepada orang-orang di luar para rasul dan juga di luar para pewarta Injil yang pertama. Dan itu disebut karisma dalam Galatia bab 3 ayat 5. Jadi ini pun bisa diterima juga oleh umat di luar hierarki, di luar pewarta pertama. Kita lihat Galatia bab 3 ayat 5, saya bacakan. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah? Karisma, roh yang berlimpah-limpah. Dan yang melakukan mukjizat di antara kamu. Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya pada pemberitaan Injil. Maka karisma sebagai karunia roh itu adalah buah dari orang yang beriman. Buah dari orang yang percaya pada pemberitaan Injil. Kita nggak bisa milih mau dapat karisma apa tidak. Tapi dalam sejarah hidup kita pelan-pelan mengenal. Oh, ini tuh karismaku. Ini yang harus aku kembangkan. Dalam bahasa Injilnya, ini talenta. Karisma bisa kita samakan dengan talenta. Allah secara cuma-cuma memberikan kepada orang 1 talenta, 3 talenta. Masalahnya, ini dikembangkan nggak? Ini aku kembangkan nggak melalui hidupku yang semakin terbuka pada kehendak Allah, melalui disiplin doaku. Menjadi pengikut Yesus kan menjadi murid, maka disiplin, hidupnya disiplin, disipulus, pengikutnya. Nah itu. Ada orang yang punya karisma mengajar. Nah itu harus dikembangkan. Nah ini, maka karisma penyembuhan pun juga bisa diterima oleh orang-orang di luar para rasul dan pewarta pertama. Karunia menyembuhkan juga diberikan kepada pribadi orang beriman. Kita lihat
1 Korintus 12 ayat 9. 1 Korintus bab 12 ayat 9. Dikatakan di situ, kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Karunia, karisma, rahmat. Maka ini adalah karisma, datangnya dari Allah. Maka kuasa menyembuhkan ini diberikan dalam konteks perutusan, untuk meneguhkan perutusan, dan bukan untuk kemuliaan pribadi. Nah, ini kita melihat salah satu pembedaan kuasa ini datang dari setan atau dari roh jahat atau dari Allah. Ketika kuasa itu ternyata malah membuat orang itu sombong, ketika kuasa itu malah menjadikan si penyembuh itu sebagai pusat, dan kemudian si penyembuh itu juga malah membanggakan dirinya, bisa dipertanyakan dari mana datangnya itu. Maka semakin orang itu betul-betul punya karunia menyembuhkan, semakin dia rendah hati. Persis seperti Santo Paulus. Dia tidak menyombongkan diri bahwa dia pernah memperoleh penampakan, punya karunia menyembuhkan, bahkan membangkitkan orang mati. Paulus nggak menyombongkan diri. Tetapi ketika umat Korintus mendesak Paulus, karena Paulus dibanding-bandingkan dengan Petrus, dengan Apolos, dalam tanda kutip, Paulus terpaksa mengeluarkan semua yang dia terima dari Allah. Ya. Bukan karena kehendakku, tapi karena kalian. Nah, itu dia. Maka Paulus mengatakan, itu aku dibanding-bandingkan dengan Apolos, dengan Petrus. Aku punya loh kuasa menyembuhkan loh. Terpaksa Paulus mengatakan itu. Karena apa? Karena dikaitkan dengan keabsahan kerasulan dia dalam pewartaannya di Korintus. Korintus itu didirikan oleh Paulus. Tapi jemaat Korintus mempertanyakan kuasa kerasulan Paulus karena dibandingkan dengan Apolos yang lebih hebat berbicara. Dibandingkan dengan Petrus yang mengenal Yesus secara langsung. Maka umat Korintus yang didirikan oleh Paulus bertanya, Paulus apa hebatnya ya? Nah itu, Paulus dipaksa untuk membuktikan keabsahan kerasulannya. Dan dalam keadaan seperti itulah Paulus terpaksa menceritakan karisma-karisma yang dia terima. Tapi kalau tidak dalam situasi seperti itu, dia akan bungkam. Dia akan merendahkan diri. Nah, ini dia. Maka karisma kesembuhan itu nampak dalam kerendahan hati orang yang menerima karisma itu. Itu sungguh datang dari Allah. Padre Pio kan seperti itu ya. Dia punya karisma menyembuhkan dan dia taat sama Vatikan walaupun sudah 2 kali diminta untuk diam. Tetap taat Padre Pio. Contoh lainnya adalah Santo Filipus Neri. Orang dengan kerendahan hati luar biasa. Sampai-sampai Ignatius dari Loyola meminta dia menjadi anggota Serikat Yesus dan Filipus Neri tidak mau. Saking rendah hatinya dengan banyak karisma yang dia terima, Paus mau mengangkat dia menjadi kardinal. Filipus Neri menolak. Untuk tidak menyinggung Paus, alasannya jubah kardinalnya kegedean. Filipus Neri itu suka mati raga, maka perutnya nggak buncit. Tetapi karena kebanyakan kardinal buncit, maka jubah kardinal dibuat juga sesuai dengan perut yang buncit. Maka Filipus Neri mengatakan, maaf Bapak Paus, jubahnya kegedean. Saya nggak layak jadi kardinal. Nah ini adalah tanda karisma penyembuhan yang diterima seseorang datangnya dari Roh Kudus melalui bukti utama yaitu kerendahan hati yang membawa orang yang disembuhkan tidak terpusat pada si penyembuh, tapi langsung kepada Yesus. Penyembuh dilupakan. Yang sembuh langsung menghadap wajah bersyukur kepada Allah. Ini kriteria bahwa daya penyembuhan itu memang dilimpahkan oleh Allah. Ya. Karena buahnya adalah kerendahan hati, buahnya adalah kedamaian, buahnya adalah iman. Ini. Maka sungguh dalam gereja ada karisma penyembuhan sebagai anugerah Roh Kudus kepada mereka yang percaya pada Yesus. Lanjut. Itu bagian yang pertama. Sekarang bagian yang kedua. Itu kan di perjanjian baru.
Bagaimana dengan prakteknya saat ini? Gereja saat ini harus kita akui ada banyak pertemuan-pertemuan, praktek-praktek penyembuhan. Nah, dokumen gereja membedakan ada 3 jenis praktek doa dan perayaan penyembuhan. Akan kita lihat. Kita harus mencermati ini supaya kita bisa secara hati-hati membedakan ini dari Allah atau dari kuasa jahat. Tetapi sebagai orang beriman, fokus kita pada kuasa menyembuhkan Allah. Fokus kita pada Allah. Ini kuncinya. Kalau kita fokus kepada Allah, kita punya pemikiran yang jernih untuk bisa membedakan. Jangan fokus pada kuasa kegelapan. Jangan. Karena kuasa kegelapan itu sebenarnya nggak ada. Kuasa kegelapan menjadi terang di bawah perwahyuan, di bawah iman. Maka fokus kita pada kuasa Allah. Nggak bisa kita fokus pada kuasa kegelapan. Lihatlah dalam kredo. Dalam rumusan kredo kan tidak ada aku percaya pada kuasa kegelapan, nggak ada. Nggak disebutkan. Itu dia. Maka fokus kita ada pada kuasa Allah yang menyembuhkan. Fokus kita ada pada kasih Allah. Itu. Dengan fokus demikian, di bawah terang perwahyuan, kita bisa membedakan mana bayangan, mana terang. Kalau kita fokus pada kuasa kegelapan, gelap. Nggak ada terang. Maka semuanya hitam. Tetapi ketika kita ada fokus pada wahyu, maka ada terang. Dan dalam terang kita bisa membedakan mana terang, mana bayangan. Ya kan? Bayangan hanya muncul ketika ada terang. Maka fokus kita pada terang itu, terang perwahyuan. Sehingga kita bisa membedakan mana terang, mana bayangan. Kalau kita nggak fokus pada terang, serba gelap. Dan dalam gelap, kita nggak bisa membedakan mana bayangan, mana kegelapan. Nggak ada terang kok. Nah ini prinsipnya. Fokus pada misteri iman. Percaya pada setan bukan bagian dari misteri iman. Misteri kekuatan gelap hanya bisa kita lihat di bawah terang perwahyuan. Maka fokus pada terang perwahyuan. Kita lihat 3 jenis praktek doa dan perayaan penyembuhan. Yang pertama adalah seperti yang sudah kita bahas tadi, karisma penyembuhan. Maka dapat sebuah perayaan penyembuhan atau pertemuan penyembuhan itu dapat dihubungkan dengan karisma penyembuhan bila ada campur tangan seseorang atau beberapa orang tertentu atau beberapa orang yang dipandang punya sifat menentukan untuk efektif tidaknya doa penyembuhan. Itu kalau perayaan itu dikaitkan dengan karisma penyembuhan. Sebagai contoh, ada pertemuan perayaan penyembuhan, di situ ada seorang romo yang memang punya karisma penyembuhan. Maka perayaan ini sifatnya adalah karisma penyembuhan karena ada pribadi tertentu yang dikaruniai karisma itu. Saya tidak mau menyebut nama-nama tertentu yang kerap kali dikaitkan dengan karisma penyembuhan yang bisa mendatangkan ratusan bahkan ribuan orang dalam pertemuan penyembuhan itu ya. Tapi memang ada orang-orang yang menerima karisma itu di saat ini. Dan gereja mengakui itu. Tetapi ada catatannya. Pertemuan non-liturgi semacam ini ada di bawah pengawasan ordinaris setempat. Siapakah ordinaris itu? Uskup, Vikjen, dan Vikep. Untuk Keuskupan Agung Jakarta, di bawah pengawasan Ignatius Kardinal Suharyo, di bawah pengawasan Romo Vikjen, Romo Samuel Pangestu, dan di bawah pengawasan Romo Vikep, yaitu Romo Edi Mulyono. Maka sehebat-hebatnya orang punya karisma, dia harus seizin dan di bawah pengawasan ordinaris setempat. Bisa uskup, bisa vikjen, bisa vikep. Nggak bisa liar begitu saja. Ingat, karisma diberikan dalam keteraturan. Karisma diberikan dalam keteraturan organisme yang namanya gereja. Kalau, ingat Santo Paulus mengatakan karisma itu untuk membangun jemaat. Kalau karisma malah memecah belah jemaat, itu bukan karisma.
itu bisa jadi datang dari roh jahat. Itu. Maka kalau ada orang yang bisa menyembuhkan dan malah melahirkan perpecahan, nah, itu bukan karisma itu. Itu bisa disinyalir dari kuasa jahat. Bapak Ibu ada yang tahu bahasa Yunaninya iblis apa? Ada yang bisa menjawab bahasa Yunaninya iblis? Yang tahu bisa open mic. Bahasa Yunaninya iblis. Ayo murid KPKS, muridnya Romojo, jago bahasa Yunani. Diabolos. Wes, siapa tuh yang menjawab? Dari Siapa yang Bali, menjawab? Romo. Beli Aldo. Oke, saya tanya lagi. Diabolos artinya apa? Beli Aldo. Kira-kira apa diabolos artinya? Arti harafiahnya. Mencampakkan. Oke, terima kasih Beli Aldo dan Ibu yang menjawab tadi ya. Diabolos itu bisa dikatakan roh pemecah belah karena menyebar hoax, karena menyebar kesesatan. Itu bahasa Yunaninya diabolos. Roh pemecah belah karena menyebar kesesatan. Itu mirip dengan kata Satan dalam bahasa Ibrani. Kata Satan itu adalah personifikasi dari ular yang menggoda Adam dan Hawa. Ingat ya, kisah godaan ular terhadap Adam dan Hawa, ya kan? Karena Adam dan Hawa dikatakan oleh ular tadi. Ular mengatakan begini, bukankah Allah mengatakan semua buah di taman ini boleh kamu makan? Tuh, lihat, sudah mulai ada insinuasi, sudah mulai menggiring opini, memancing Adam dan Hawa untuk menjawab. Apa jawaban Adam dan Hawa? Enggak semuanya boleh dimakan kok. Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu nggak boleh dimakan. Wah, mulai kepancing tuh. Lalu setan bertanya, kenapa Allah nggak boleh supaya kamu makan buah ini? Apa kata Adam dan Hawa? Karena kalau kami makan, kami akan mati. Lalu langsung dikatakan oleh ular tadi, bukan begitu. Kamu nggak boleh makan, karena kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Hoax itu. Menyesatkan itu. Memecah belah Adam dengan Allah. Maka diabolus adalah roh pemecah belah karena mengajarkan kesesatan, memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan firman Tuhan. Maka kalau ada orang bisa menyembuhkan dan malah melahirkan perpecahan, memutarbalikkan fakta, menafsirkan kitab suci untuk kepentingan dia, bisa diyakini itu bukan dari Allah, bukan dari Roh Kudus, tapi dari diabolos. Karena melahirkan perpecahan. Karena tidak membangun jemaat. Kalau ada orang yang bisa menyembuhkan, dan kesembuhannya itu hanya untuk orang, golongan tertentu. Mau lebih spesifik, golongan mana? Golongan status sosial ekonomi tertentu. Lebih spesifik lagi loh, mau status ekonomi menengah ke atas. Kira-kira itu karisma atau bukan? Pasti bukan. Karena mulai memecah belah umat. Aku menyembuhkan hanya untuk umat dari golongan status sosial ekonomi tertentu. Nah, itu bukan karisma itu. Itu memecah belah itu. Itu. Maka harus ada dalam organisme kesatuan. Penyembuhan harus melahirkan pembangunan jemaat di bawah tuntunan pengawasan ordinaris wilayah. Dan pemimpin perayaan semacam itu, kalau ada penyembuhan, satu, secara hati-hati harus mengumpulkan kesaksian, meneliti kesaksian itu betul apa enggak, dan menyampaikannya kepada otoritas gereja yang berwenang. Lihat, selalu dikembalikan kepada pimpinan gereja. Mengapa? Karena otoritas gereja, hierarki, adalah
bukan karena punya kuasa, tapi pelayan persatuan, simbol persatuan. Ingat, roh jahat memecah belah melalui penyesatan. Maka orang yang bisa menyembuhkan dalam sebuah perayaan penyembuhan dan terjadi penyembuhan dari dirinya harus meneliti secara hati-hati dan kemudian mengumpulkan penelitian itu disampaikan kepada para pelayan kesatuan supaya tidak terjadi penyesatan yang menghasilkan perpecahan. Itu. Maka memang dibutuhkan orang yang punya kerendahan hati untuk bisa merayakan perayaan kesembuhan sebagai wujud dari karisma penyembuhan ini. Ini perayaan penyembuhan yang pertama, karena ada orang yang punya karisma. Yang kedua, perayaan dengan intensi implisit untuk kesembuhan. Artinya apa? Tujuan utamanya bukan untuk kesembuhan, tetapi kalau ada yang mau sembuh, itu menjadi tujuan kedua atau ketiga. Contohnya apa? Ziarah ke tempat-tempat tertentu, ya kan? Karena ada beberapa tempat yang memang disinyalir terjadi banyak penyembuhan. Tetapi tujuan utamanya bukan untuk kesembuhan, tapi untuk misalnya devosi kepada Bunda Maria. Ada yang bisa menyebutkan satu tempat ziarah Bunda Maria yang paling terkenal. Lourdes. Lourdes. Wah, itu dia. Tapi ingat, ziarah ke Lourdes bukan pertama-tama mohon kesembuhan. Pertama-tama mengungkapkan hormat kita kepada Bunda Maria yang menampakkan diri kepada Bernadette sebagai di Lourdes Bunda Maria menyatakan namanya kepada Santa Bernadette. Ada yang ingat namanya siapa? Yang dikandung tidak bernoda. Nah, itu dia. Immaculata, yang dikandung tanpa noda. Terima kasih untuk jawabannya. Maka kita ke Lourdes bukan pertama-tama supaya sembuh. Bukan. Kita ke Lourdes untuk mengikuti jejak Bernadette. Hormat kepada Maria yang dikandung tanpa noda, dan dengan demikian kita meyakini Maria dikhususkan karena dia dilindungi dari dosa sejak dalam kandungan ibunya Santa Ana, supaya apa? Supaya nanti pada saatnya dia bisa mengandung putra Allah. Per Mariam ad Yesum. Itu tujuan kita ke Lourdes. Kalau ada intensi kesembuhan, itu nomor 2. Jangan sampai yang utama digantikan oleh minta kesembuhan. Inilah perayaan dan doa dengan intensi implisit, bukan eksplisit, untuk kesembuhan. Contohnya lainnya adalah bukan ziarah ke tempat suci, tapi perayaan-perayaan dan devosi tertentu yang biasanya juga fokusnya ada, misalnya sakramen Maha Kudus atau Rosario, secara implisit atau nomor sekian itu juga dimasukkan intensi kesembuhan. Yang paling sering itu adalah sakramen pentatahan, sakramen Maha Kudus, ya. Ada bahaya ketika sakramen Maha Kudus ditatahkan, orang fokusnya pada mukjizat yang ingin dia dapatkan dari penyembahan sakramen Maha Kudus. Maka sakramen Maha Kudus kemudian dibawa keliling. Orang ingin menjamah sakramen itu dengan fisiknya. Lupa bahwa dia sudah menerima komuni. Buat apa menjamah sakramen Maha Kudus? Orang sakramen itu sudah ada kok dalam badannya, dalam jiwanya saat komuni. Maka pentatahan sakramen Maha Kudus adalah sarana membantu orang itu supaya apa? Satu, mengenali kehadiran sakramental Yesus dalam Ekaristi, dan dua, semakin mau bersekutu dengan dia. Itu yang paling utama. Tidak ada larangan memang untuk mengarak sakramen Maha Kudus, tapi ada bahaya kemudian membuat fokus pada sakramen Maha Kudus yang mestinya membantu kita untuk merindukan Ekaristi, kemudian dilupakan. Itu. Maka kesembuhan dalam pentatahan sakramen Maha Kudus itu dinomor sekiankan. Tetap fokusnya adalah pada penghormatan sakramen Maha Kudus, sedemikian sehingga aku mengenali kehadiran Yesus dalam Ekaristi dan merindukan bersekutu dengannya. Sembuh syukur, tidak sembuh puji Tuhan. Ingat,
mengandalkan Tuhan, dan terbuka pada rencananya. Demikian juga dengan doa Rosario. Pertama-tama adalah supaya kita bersama Bunda Maria menjalani misteri hidup Yesus. Itu yang paling utama. Kalau ada intensi kesembuhan itu nomor sekian. Ini adalah wujud kedua dalam perayaan maupun doa kesembuhan. Selain dikaitkan dengan orang yang punya karisma, dikaitkan juga dengan tempat suci atau perayaan liturgi dan devosi tertentu. Maka dalam konteks ini, keinginan untuk sembuh itu dinomor sekiankan, tetapi kita ingin semakin fokus pada rencana Allah. Itu bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga dalam bentuk sakramen, yaitu pengurapan orang sakit. Secara sakramental, tindakan gereja yang diarahkan untuk keselamatan jiwa raga terungkap dalam sakramen pengurapan orang sakit. Biasanya merujuk pada surat Yakobus 5:14-15. Ada ungkapan menyelamatkan dan membangunkan. Maka sakramen orang sakit tujuan utamanya adalah kesehatan jiwa. Karena kata yang dipakai itu menyelamatkan dan membangunkan. Menyelamatkan jiwa, membangun jiwa supaya tidak lesu ketika orang sakit, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk kesembuhan fisik juga. Tetapi kesembuhan fisik itu nomor 2. Tapi yang utama adalah keselamatan dan kebangunan, ketegaran jiwa. Itu. Maka membangunkan artinya bangkit, artinya hidup. Jiwa tetap hidup, tidak patah semangat dalam kondisi sakit. Keselamatan artinya pertama-tama rohani, tapi juga menyembuhkan. Memang tidak mengabaikan kesembuhan fisik, tapi yang pertama adalah jiwanya. Ini 3 perayaan kesembuhan dalam gereja masa kini. Dikaitkan dengan karisma penyembuhan pribadi tertentu, dikaitkan dengan devosi, ziarah ke tempat tertentu, dikaitkan juga dengan sakramen pengurapan orang sakit. Maka Romo, bagaimana membedakan kesembuhan dari Tuhan atau dari setan sudah terpapar dari awal tadi ya, kita sudah melihat, tapi kita tegaskan lagi. Maka jika kesembuhan itu meneguhkan perputusan si penyembuh dan bukan pribadinya, tapi perutusannya. Jika membangun gereja dan tidak memecah belah. Lalu, jika taat pada pelayan persatuan gereja dalam hierarki, bukannya membangkang untuk mendapatkan kepentingan pribadi. Dan jika menuntun orang semakin dekat dan rindu pada Allah dan mengutamakan kehendaknya, masa kuasa penyembuhan itu datang dari Tuhan dan bukan dari setan. Ibu Bapak, dengan demikian saya tuntaskan pemaparan saya. Saya kembalikan kepada Deborah untuk kita kalau ada diskusi dan tanya jawab. Terima kasih untuk perhatian kebersamaannya. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Romo Uut. Teman-teman, kita akan kasih emoticon, reaction, clap untuk Romo Uut atas seminarnya malam hari ini. Yuk teman-teman. Iya. Terima kasih Romo Uut. Sangat menarik. Sedikit bisa dirangkumkan. Mungkin bahwa berhadapan dengan sakit ya, jika kita berhadapan dengan sakit, kita diharapkan untuk minta untuk dalam doa ya, fokus kepada Tuhan, bukan pada diri kita sendiri, mengandalkan Tuhan, kita juga beramal dan juga kita menyatukan diri kita atau sakit kita dengan sengsara Kristus, ya kan? Kita jadikan sakit kita ini sebagai silih bagi derita dan dosa-dosa saudara seiman. Gitu ya Romo ya. Kemudian juga karunia atau kuasa menyembuhkan itu bukan hanya dimiliki oleh para rasul atau pewarta pertama, tetapi oleh kita semua orang beriman. Dan yang terakhir tadi Romo sudah sebutkan, jika meneguhkan perutusan dan bukan pribadi penyembuh, kuasa itu ya dari Tuhan atau setan, jika itu meneguhkan perutusan dan bukan pribadi penyembuh, jika itu membangun gereja, jika taat pada pelayanan persatuan gereja dalam hierarki, dan jika menuntun orang semakin dekat dan hidup pada Allah, mengutamakan kehendaknya, itu adalah dari Tuhan. Baik teman-teman, demikian seminar webinar kita malam ini. Sekarang kita akan beralih ke door prize ya. Kita akan
mendapatkan 3 orang yang beruntung pada malam hari ini. Langsung saja menyingkat waktu, kita putar-putar-putar. Pemenang pertama. Semoga nama saya. Romo Uut pemenangnya. Tunggu, Nat. Nah, ini Nat yang itu. Ya, mari silahkan di spin. Jeng, 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 roulette. Kita ambil 5 orang, Dep. Oh, 5 orang. Oh, akhirnya Oke. 5 orang. Hari ini Natalia lagi mau beramal dia soalnya. Boleh silahkan. Panitia luar biasa, Iya, dia beramal panitia. banyak. Kalau roulette gini nih Serius. dari setan atau gimana nih Romo? Roulette ini dari internet. Ya, wih, Nih, Madiun. Pak ya, Budi masih Madiun. ada. Oke, nomor Pak 1 ya Budi, ini. Dicatat dulu. Pak Budi masih Ada. Oke, Apa sip. dulu, Nat? Udah, Nat, udah dicatat, Nat. Oke. Enggak, Ya. kita Kedua, cek dulu dong orangnya ada nggak? ada Pak Budi. Ada. Ada. Yo. Pemenang kedua. Silahkan. Jeng, 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 jeng. Ella Maris, Jakarta. Ada Ibu Laura. Ibu Laura ada? Ada. Ada. Oke. Oke. Lanjut. Ketiga. Ibu Ina Susanti. Ibu Ina Ina. ada, Ibu Ina? Ibu Ina. Ada. Oke. Ada. Yang keempat. Keempat. Next. Wah, si Cuncun. Ada. Oh, ada. Ini kebagian juga ya, untung deh. Ada perwakilan. Kita terakhir, orang terakhir. Wah. Ibu Lucia. Saya. Oke, sip. Selesai ya, Nat, 5 ya? orang Oke. dan Teman-teman, 5 orang sudah didapatkan. Nanti panitia akan menghubungi teman-teman. Door prize-nya nih. Nah, hadiahnya apa ya? Hadiahnya kayaknya tadi kita sudah bincang-bincang tadi. Tiket PP untuk 2 orang plus akomodasi. Ke Israel berangkat minggu depan ya, teman-teman. Bercanda. Hadiahnya nanti ada surprise dari Ibu Natalia. Oke? Oke, next. Sekarang kita akan lanjut ke foto bersama. Silahkan Pak Arifin, petugas. Kita akan foto. Teman-teman, mohon dibuka semua kameranya ya. Kita akan foto bersama. Pak Arifin udah siap? Ya, oke. Ini layar pertama. Tahan Siap. senyum ya, teman-teman. 1, 2, 3. Ora tak buka kamerane. Soalnya. Iki fotone. Bentar. Nat, bantu Nat. Ini layar kedua. layar kedua. Ketiga. 4. 5. Akeh lho, Mas. 6. 7. 8. 9. Finish. Oke, terima kasih Nat dan Pak Arifin untuk foto. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Oke, silahkan ditampilkan ya Pak ya, slide-nya ya, pertanyaan. Ya. Romo gimana? Mau satu persatu dijawab dulu atau bagaimana, Mo? Satu persatu deh. Oke. Enggak. Ya. You cannot move video apa nih? Tolong di mute ya, teman-teman. Ya, sebentar. Sudah?
Oke. Romo, gimana bisa ini mau masuk Ya, ke bisa. pertanyaan pertama ya? Gimana mau? Dari Pak Adi, Iya. bagaimana pendapat Romo soal Reiki ya, Kundalini dan sejenisnya yang menggunakan energi murni dari alam untuk dipakai sebagai penyembuhan atau menjadi saluran energi dari Tuhan? Iya. Bagaimana kalau orang latihan Reiki, melatih dirinya Kundalini dan sejenisnya dipakai untuk menyembuhkan? Begini, dalam gereja Katolik, kita memiliki kepercayaan bahwa alam semesta itu diciptakan oleh Allah. Maka dengan satu dan lain cara, kita bisa memanfaatkan alam ciptaan ini untuk tujuan yang baik. Ini bisa saya bandingkan dengan bukan penyembuhan, tapi kekuatan berpikir. Dulu Santo Justinus Martyr itu mengatakan begini, para filsuf Yunani yang tidak mengenal kitab suci Kristen, itu diyakini oleh Justinus Martyr bisa hidup secara bijaksana karena menerima karunia dari Yesus. Itu pendapatnya Justinus Martyr. Karena Justinus Martyr berpikir, ini ada orang Yunani, para filsuf, bisa berpikir demikian bijaksana. Mirip dengan para nabi di Israel. Kok bisa gitu loh. Justinus Martyr mengatakan, hati dan otaknya para nabi dan hati dan otaknya para filsuf itu sama-sama diciptakan oleh Allah. Maka, kalau para filsuf Yunani yang tidak mengenal iman Kristen, tidak mengenal Allah, itu bisa hidup bijaksana, itu karena karunia Allah kepada mereka, walaupun mereka tidak menyadari itu. Nah, sekarang kekuatan pikiran itu kita terapkan pada kekuatan menyembuhkan melalui kekuatan alam. Kalau alam itu diciptakan oleh Allah, maka kita juga bisa melatih diri kita memanfaatkan kekuatan alam itu untuk tujuan yang baik. Maka kita bisa melatih yoga untuk membangkitkan misalnya kemampuan fisik kita. Kemampuan yang Allah berikan dalam diri kita. Maka sebenarnya bukan kundalininya, bukan reikinya, dan sejenisnya ya. Tapi masalahnya adalah bagaimana kita memandang hal ini. Kalau kita bersikap bahwa semua ini ciptaan Allah, maka akan ku manfaatkan sebagai ucapan syukurku kepada Allah, yaitu sah dan diterima. Tetapi, ada tetapinya. Hanya bisa dilakukan ketika orang itu hidup imannya sudah kokoh, sudah kuat. Kalau hidup imannya belum kuat, jangan coba main-main dengan hal-hal ini ya. Itu bisa menyeleweng itu. Romo, apa tandanya orang itu hidup imannya sudah kuat? Sederhana. Dia punya nggak disiplin doa? Dia punya nggak disiplin kitab suci? Dia punya nggak kerinduan ikut ekaristi? Dia dekat nggak dengan hierarki? Dia terdorong nggak punya kegiatan amal kasih? Itu. Maka ini semua adalah pelengkap, bukan yang utama. Pelengkap untuk mewujudkan kehidupan iman yang kuat tadi. Itu syaratnya. Maka hati-hati dengan hal ini. Karena apa? Karena seperti doa penyembuhan tadi ya, kita bisa mengutamakan ini daripada inti iman kita. Maka lebih baik ya, jangan melakukan ini kalau kita nggak punya disiplin doa. Dalam tradisi Katolik yang kuat. Jangan. Karena bisa mengalihkan. Kita bisa mengutamakan latihan Kundalini daripada Ekaristi. Atau lebih parah lagi, kita bisa memanfaatkan Ekaristi supaya punya Kundalini yang kuat. Kebalik. Justru karena kita dekat dengan Yesus, maka sebagai ucapan syukurku pada Yesus yang sudah ada dalam diriku, maka aku menjaga jiwa dan ragaku seperti yang dikatakan Santo Paulus, tubuhku adalah bait Roh Kudus.
maka tubuhku harus dijaga sedemikian rupa, sehingga Roh Kudus layak tinggal dalam diriku. Batinku adalah kuil bagi Roh Kudus. Nah, kalau itu yang sudah kita yakini, maka latihan yoga, kundalini, dan seterusnya itu justru untuk mewujudkan iman kita. Kalau nggak ada iman, jangan main-main. Begitu, Mas Adi, semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih Romo. Kemudian pertanyaan kedua dari Utu, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Bagaimana penerapannya dalam hidup kita sekarang ini, Romo? Iya, terima kasih. Ini pertanyaan yang memang sulit ya. Tetapi maka saya akan mencari perikop lain yang bisa kita pakai untuk menjawab pertanyaan ini. Perikop lain itu seperti ini. Yesus mengatakan kepada seorang anak muda yang kaya yang ingin mengikuti Yesus, ingat ya, Yesus mengatakan, jika engkau ingin memperoleh hidup yang sempurna, bahagia yang kekal, ikuti aja 10 perintah Allah, ya kan? Cintailah Tuhan Allahmu, cintailah sesamamu. Lalu anak muda itu mengatakan, aku sudah melakukan itu semua. Lalu Tuhan Yesus menaruh belas kasih kepada anak muda itu dan mengatakan, satu lagi yang bisa kamu buat. Jualah harta bendamu, berikan hasilnya kepada orang miskin, dan ikuti aku. Maka kamu akan sempurna. Ada godaan ketika kita mendengarkan perikop ini, berpikir meninggalkan harta milik, menyerahkan kepada orang miskin untuk mengikuti Yesus, itu harus dilakukan semua pengikut Yesus. Oh enggak. Panggilan Yesus untuk meninggalkan harta benda itu adalah panggilan khusus. Tidak semuanya bisa. Karena tidak semuanya menerima panggilan ini. Sebagai contoh, saya punya rekan dosen. Rekan dosen saya ini mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Proklamasi. Sekolah tinggi untuk menyiapkan calon pendeta. Saya pernah mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Proklamasi untuk calon pendeta ini bersama dia. 2 semester tentang iman dan wahyu. Satu ketika pendeta ini curhat pada saya, Romo enak ya jadi Romo ya. Bisa total mengikuti Yesus. Nggak perlu mikirin istri, nggak perlu mikirin anak, nggak perlu punya harta. Betul-betul hidupnya itu mewujudkan 3 semangat Injil. Kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian. Saya tuh pengen loh kayak gitu. Bayangkan, seorang pendeta pengen hidup seperti Romo. Tetapi bukan jatahnya Bapak Pendeta itu untuk hidup seperti Romo Katolik. Bukan, jatah dia adalah hidup sebagai pendeta dalam denominasinya sambil mengasihi keluarganya. Saya kenal istrinya, saya kenal kedua anaknya. Maka walaupun dia ingin, tetapi bukan panggilan dia menjalani itu. Kita tahu beberapa murid Yesus yang tidak meninggalkan keluarga dan hartanya, tapi tetap disebut pengikut Kristus. Siapa itu? Marta, Maria, Lazarus. Mereka pengikut Yesus, tapi tidak meninggalkan rumah dan kekayaan mereka, dan tidak meninggalkan keluarga mereka. Marta tetap tinggal bersama Maria, bersama Lazarus di rumah mereka di Betania. Maka panggilan meninggalkan harta, total ikut Yesus itu bukan panggilan semua orang. Itu adalah sekali lagi karisma tertentu. Demikian juga minum racun. Itu bukan karisma semua orang, hati-hati ya. Bukan karisma setiap orang bisa minum racun lalu nggak mati. Itu karisma. Itu anugerah Allah. Hati-hati, nggak semuanya menerima karunia itu ya. Jangan coba-coba ya. Itu. Maka walaupun itu dikatakan Yesus dalam Injil Markus, tapi tidak berlaku untuk semua pengikut Yesus. Hanya mereka yang mendapatkan karisma tertentu, karisma khusus. Itu ya, Ibu tadi itu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya. Pertanyaan berikut dari Ibu Wiwin. Romo, tadi Romo katakan cara baca kitab suci tidak boleh berdasarkan pengalaman. Boleh tolong Romo bantu menjelaskan dengan cara baca kitab suci, cara Lexio Divina. Adakah perbedaannya? Ya, terima kasih Ibu Wiwin ya. Bagaimana membaca kitab suci tidak pertama-tama berangkat dari pengalaman pribadi. Iya, maka hati-hati
membaca kitab suci lalu kemudian menceritakan pengalaman pribadi. Jangan langsung ke situ. Kebalikan, kitab suci menerangi pengalaman pribadi kita. Dibalik. Kitab suci mengubah cara pandang kita. Itu. Maka ketika kita membaca kitab suci, kita tidak mencari pengalamanku diteguhkan oleh kitab suci. Dibalik, kitab suci menggoyang, menggugat, bahkan bisa mempertanyakan praktek hidupku. Karena pertama-tama membaca kitab suci itu mencari pertanyaan. Tuhan maunya apa? Itu. Membaca kitab suci menemukan kehendak Tuhan. Tuhan maunya apa? Proses itu yang dibuat oleh Santo Agustinus. Maka ini juga sebenarnya praktek Lectio Divina. Sebenarnya Lectio Divina itu kan ada beberapa tahap. Tahap pertama itu pasti memohon tuntunan Roh Kudus. Tahap pertama saja sudah mengambil jarak dari diri kita. Kita mohon Roh Kudus. Kita tidak berangkat dari diri kita sendiri, tapi dari penerangan Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, membaca teks sebagai teks. Lihatlah kitab suci sebagai sebuah kesatuan. Baik kesatuan perikop maupun kesatuan dengan perikop-perikop lainnya dalam kitab suci sebagai contoh. Silsilah Yesus, Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Itu kalau kita membaca sebagai kesatuan perikop itu luar biasa. Bahkan tanpa mencari makna rohaninya. Membaca sebagai sebuah teks kesatuan itu luar biasa. Mengapa? Kita menemukan banyak hal yang ajaib. Contohnya, kita akan menemukan nama 4 perempuan perjanjian lama. Dan itu mengundang kita untuk mencari tahu siapa sih 4 perempuan ini, siapa sih Rahab, siapa sih Tamar, siapa sih Rut, siapa sih istri Uria. Kita akan bolak-balik baca kitab suci untuk tahu nama-nama itu. Wah, itu sudah luar biasa itu. Belum lagi ketika kita melihat perbedaan antara pola Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Ketika sampai kepada Yusuf, Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus. Nah, kok beda? Kok pas giliran Ishak dikatakan Abraham memperanakan Ishak? Kenapa pas bagian Yesus tidak dikatakan Yusuf memperanakan Yesus, tapi mengatakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus? Wah, itu cara kedua, membaca kitab suci dengan teliti, dengan melihat ini namanya siapa aja, polanya seperti apa. Itu sudah pekerjaan luar biasa itu. Dan yang ketiga adalah kemudian apa yang inspirasi bagiku. Itu pertanyaan terakhir. Tapi selalu didahului dengan mohon bantuan Roh Kudus dan membaca teks sebagai teks. Nanti ketika kita membaca teks sebagai teks, Roh Kudus membantu kita untuk mencari, oh dari teks yang seperti ini, inspirasi untuk hidupku apa ya? Sebagai contoh, ternyata perempuan-perempuan yang memberikan keturunan kepada Abraham dan Yakub secara luar biasa, itu dipakai oleh Allah loh. Demikian juga mungkin hidupku. Ada kejadian luar biasa, entah itu sakit, entah itu penderitaan, kesulitan. Jangan-jangan yang dianggap kesulitan oleh dunia, dipakai alat oleh Tuhan untuk melahirkan keselamatan. Contohnya itu. Begitu, Ibu Wiwin, cara membaca kitab suci sebagai Lectio Divina. Ya, oke. Terima kasih Romo. Pertanyaan berikut dari Ibu Teresia. Doa penyembuhan tidak boleh digabung dengan sakramen. Bagaimana tanggapan Romo mengenai misa penyembuhan yang sering dilakukan oleh seorang pastor? Dan yang kedua, Iya. Satu dulu ya, Mo. Ya, silahkan. Iya, nah itu dia. Gereja mengajarkan tidak boleh perayaan penyembuhan itu disisipkan dalam Ekaristi. Ekaristi tetap pusatnya adalah Yesus Kristus, pusatnya adalah kita bersatu dengan Yesus. Maka yang namanya misa penyembuhan itu agak berbahaya itu. Itu agak berbahaya. Nah, ini boleh memasukkan intensi misa mohon kesembuhan bisa, tetapi ingat intensi ini dikumpulkan dan dipersembahkan dalam doa yang namanya doa kolekta, yaitu doa pembuka. Karena tidak ada orang ikut misa tanpa intensi. Maka intensi ini sudah
dikumpulkan dalam doa pembuka. Selanjutnya adalah keterbukaan kita pada kehadiran Yesus dalam sabda dan terutama dalam Ekaristi dan nanti dalam kehadiran sesama jemaat yang lainnya. Itu. Maka yang namanya misa penyembuhan itu kalau tidak hati-hati itu bisa menghilangkan fokus pada perayaan Ekaristi. Tapi jelas sangat ditegaskan oleh ajaran gereja tidak boleh disisipkan perayaan penyembuhan di tengah Ekaristi. Tidak bisa. Ya. Lalu yang kedua. Ya, yang kedua, penderita patah tulang yang kedukun patah tulang, pasien disentuh kakinya saja kesakitan. Namun setelah dipegang dukun patah tulang dan diberi kapas dan diperbanyak, sakitnya hilang. Terasa baal. Apakah penyembuhan ini dari Tuhan atau hantu? Iya, saya akan mengatakan yang menyembuhkan itu Tuhan melalui tangan si dukun ini ya. Maka lihat dukun sembuh ini kan dia ahli ya. Dia punya kemampuan. Itu seperti halnya orang datang ke dokter. Yang menyembuhkan siapa? Dalam kacamata orang beriman yang menyembuhkan Tuhan menggunakan alat si dokter itu. Demikian juga si dukun. Saya pernah menjadi pamong di seminari menengah Wacana Bakti. Kalau ada tahu ya seminaris ya, usia anak-anak SMA gitu kalau main bola kan lupa diri ya. Seringkali tulangnya itu juga kemudian mengalami kesalahan itu. Itu kita nggak bawa ke Karolus loh, kita bawa ke dukun tulang. Dan dukun tulangnya ini adalah keturunan Arab. Dan dia memang banyak pasiennya. Tapi sakitnya luar biasa. Dia dengan sentuhan dikit aja bisa kemudian tulang itu sembuh lagi, tapi sakitnya luar biasa. Persis yang dikatakan Ibu Teresia Lina ini ya dalam pertanyaan. Disentuh sedikit, sakit, tapi sembuh. Yang menarik apa? Dukun patah tulang ini tidak meminta tarif. Dia mengatakan silahkan sumbang semampunya. Itu. Maka kalau itu tidak melencengkan iman kita, kalau kesembuhan itu tidak menuntut dari kita untuk baca-baca tertentu, ya kan, untuk bawa kembang, bawa patung, atau mengikuti ritual tertentu, ya sudah percayalah Tuhan menggunakan orang itu, ya kan. Bahkan kalau si dukun mengatakan silahkan kamu berdoa dengan agamamu, aku menyembuhkan dengan doa agamaku, yakinlah kalau itu yang terjadi, itu Tuhan menyembuhkan melalui kemampuan orang itu, seperti Tuhan menyembuhkan kita melalui dokter. Itu. Terima kasih. Mau saya tambahkan sedikit. Berarti kalau si dukun itu menyembuhkan dengan suatu syarat di mana kita misalnya harus makan ini atau ada apa wujud balik seperti ini yang macam-macam, itu yang perlu dipertanyakan ya Mo ya. Begitu ya. Yes. Hati-hati. Ya. Itu ada yang namanya rumus timbal balik. Yes. Yang namanya timbal balik itu nggak gratis. Padahal kesembuhan cuma-cuma diberikan Tuhan. Tuhan nggak minta apa-apa lagi. Ya kan? Ya. Oke, makasih Romo. Betul. Kemudian next pertanyaan berikut dari Pak Adi Wibowo. Romo, bagaimana pendapat soal doa penyembuhan intergenerasi? Apakah dosa dari leluhur itu menurun ke anak cucu meski mereka tidak bersalah atau tidak melakukannya? Itu yang pertama. Silahkan. Dosa turunan ya? Ya, dosa turunan ini bukan ajaran Kristen. Secara teologis, dosa turunan itu ternyata diambil oleh seorang misionaris Protestan dari Amerika setelah dia berkarya di Afrika. Jadi seorang misionaris Protestan dari Amerika Serikat lama berkarya di Afrika, kemudian melihat praktek tradisional Afrika yang sangat percaya pada santet, ya kan, dan juga pada ikatan-ikatan dengan dunia gelap yang bisa diturunkan, itu dibawa ke Amerika. Dan kemudian menyebar di Amerika, kok bisa masuk ke Indonesia, kok masuk dalam gereja Katolik. Gereja dan kitab suci sama sekali tidak mengajarkan ini. Ingat apa yang dikatakan Nabi Yeskiel dan Nabi Yesaya, masa kakeknya yang makan mangga, yang ngiluk cucunya? Kan nggak mungkin itu. Yang berdosa kakeknya, ya dosa itu berhenti pada kakeknya. Nah itu. Maka memang sempat muncul gagasan bahwa 7 turunan kau akan dikutuk. Ya. 7 turunan kau akan dikutuk. Tapi kutukan itu berarti apa? Kutukan itu berarti
Yang dikutuk itu dan juga keturunannya. Artinya yang dikutuk itu adalah sekalian semuanya. Itu. Tapi itu kemudian dikoreksi oleh Nabi Yeremia, oleh Nabi Yeskiel, Nabi Yesaya. Nggak bisa kutukan itu berlaku 7 turunan. Nggak bisa. Lihat, dalam perwahyuan itu juga ada tahap-tahapnya. Semakin lama, orang Israel semakin memahami siapakah Allah dan karya penyelamatannya. Maka kita jangan membaca kitab suci berhenti pada perikop tertentu, karena apa? Pemahaman perwahyuan berkembang. Dan kita berpuncak dalam pribadi Yesus yang mengatakan, tidak ada lagi ikatan dengan masa lalu yang punya dampak pada masa kini, karena semua ikatan sudah diputus oleh salib Tuhan. Bahkan ikatan dosa asal dengan Adam dan Hawa pun sudah diputus melalui baptisan. Mengapa kita sekarang cari-cari ikatan baru melalui nenek moyang kita? Nggak ada lagi. Itu. Ya, menarik Romo ya. Kemudian yang kedua, Romo bilang karunia tidak perlu dikejar karena itu anugerah, ya kan? Tapi ada beberapa pengajar mengajar bahwa kita harus memohon karunia dari Roh Kudus untuk pelayanan. Bahkan diadakan workshop untuk mendapatkan karunia-karunia yang dituju. Bagaimana, Mo? Yes. Yang namanya karunia itu adalah pemberian cuma dari Allah. Mengapa kita memohon karunia? Bedakan antara karunia yang dikaitkan dengan karunia Roh Kudus, yaitu 7 keutamaan, dengan karisma tertentu yang hanya Allah Roh Kudus berikan. Kita diminta 7 karunia Roh Kudus. Artinya kita mohon rahmat kesabaran, rahmat kebijaksanaan, rahmat takut akan Tuhan. Itu semua karunia Roh Kudus yang layaknya diterima oleh semua pengikut Yesus. Kita mesti memohon itu. Artinya apa? Kita semakin sadar bahwa itu sudah Allah berikan sebagai sebuah potensi. Tinggal kita memohon dan merindukannya. Tetapi karisma-karisma tertentu, seperti yang dikatakan Paulus dalam surat kepada umat di Galatia, itu tidak dipohon. Tetapi diberikan kepada Allah secara cuma-cuma. Penyembuhan, bisa berbahasa roh, apalagi ya. Bisa membedakan roh-roh baik dan roh jahat. Itu semata-mata anugerah Allah. Bedakan dengan 7 karunia Roh Kudus ya. Itu yang harus kita minta. Mengapa kita meminta itu? Kita meletakkan Roh Kudus dalam pusat iman kita. Karena kenapa kita melupakan Roh Kudus? Nah, tetapi dengan meminta 7 karunia Roh Kudus itu, kita meminta supaya Roh Kudus menjadi pusat dalam hidup kita, dan kemudian kita berbuah hidup kita dengan menampilkan 7 karunia tadi itu. Begitu maksudnya. Ya, makasih Romo. Masih ada kayaknya 2 lagi ya Pak Arifin ya, 2 atau 3 Boleh, pertanyaan ya. Nggak apa-apa ya Romo ya. Nggak apa-apa. Soalnya lagi seru nih Mo. Oke, terus Ya. pertanyaan berikutnya, tunggu ini sudah tadi. Ini sudah. Ya, Ya. seru lagian pertanyaannya. Ini ya, betul ya? Oke. Iya. Romo, apakah binatang bisa mengalami kerasukan? Kalau bisa, ciri-cirinya seperti apa? Iya, kerasukan yang berat dalam ajaran gereja itu berarti roh jahat itu mengambil baik jiwa maupun raga makhluk itu. Ya, maka yang namanya kerasukan itu tidak pada benda tapi pada makhluk hidup yang bisa berpindah. Maka kerasukan itu tidak bisa pada pohon, ya walaupun hidup tapi kan nggak bisa pindah-pindah. Tapi pada binatang gimana Romo? Bisa seperti dalam peristiwa di Gerasa itu ya. Tuhan Yesus memindahkan roh jahat dari orang ke binatang. Itu bisa memasuki binatang karena dia makhluk hidup dan kemudian bisa berpindah tempat. Maka bisa dialihkan ke binatang. Itu bisa. Tetapi sekali lagi, ketika kita membicarakan kerasukan, ingat pusatnya bukan pada setan, pusatnya pada kasih Allah. Itu yang paling penting. Ya. Ya, itu. Terima kasih Romo. Ada lagi Pak Arifin dari chat? Dari Pak Stefanus
SBN. Ya, tunggu ya. Oke, silahkan dari sekarang dari chat udah habis ya Romo Udah habis, dari ya, Pak chat Arifin ya. habis. Pak, tunggu dulu Pak. Nanti kalau masih ada, ini udah lewat jam 21 deh. Oke. Iya, sudah hampir setengah 10. Mungkin Pak Stefanus sebentar saja, mungkin kita kasih kesempatan yang raise hand dari tadi. Ya. Sebentar dan singkat dan sebentar aja Pak Stef, silahkan. Saya persilahkan. Ya. Tidak jadi, Bu. Oh, nggak jadi ternyata. Terima kasih Pak Stef. Ini Oke. ada satu dari chat. Masih ada Ibu pertanyaan Ana, sekitar Ibu Ana, 3 atau 4 deh. dibuka aja mic-nya sekalian ya. Ini karena pertanyaannya saya nggak ngerti. Bu Ana, silahkan. Bu Ana, Ana A34. Halo, Ana A34. Angkatan KPKS 34. Oh, ini lagi setir kayaknya saya bacain aja. Ya. Romo saya pernah memberkati orang yang aneh. Orang yang ada sesuatu TS tersebut kali ya, umumnya tidak berani menatap. Artinya dalam nama Yesus saya berkatimu. Udah gitu aja kalimatnya. Entah pertanyaannya apa. Iya, oke, baik. Nah, berhadapan dengan hal-hal seperti ini, kita mesti waspada karena harus dibedakan antara gejala kerasukan dengan gejala psikologis ya. Maka kehidupan iman kita juga meminta kerjasama dengan mereka yang punya kompetensi di bidang psikologis. Itu tidak mengurangi keimanan kita, malah justru artinya kita serius dengan apa yang kita hadapi. Bahkan dalam ajaran gereja mengatakan begitu, yang namanya deliverance, bukan eksorsis tapi deliverance, itu melibatkan tidak hanya tim doa, tidak hanya romo, tapi juga ada yang memang kompeten di bidang psikologi. Ya, itu harus hati-hati melibatkan yang punya kompeten, baik spiritual maupun yang psikologi. Nanti kalau kita masuk eksorsis, wah itu perlu webinar tersendiri itu. Iya. Iya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini ya Pak Arifin, pertanyaan terakhir ya. Ya, Nat, ya kali ya. Pertanyaan masih ada 3 atau 4 deh. Masih ada gimana Romo? Romo termute, Romo bisa di-unmute dulu Romo. Iya, mungkin ini terakhir ya supaya peserta juga enggak. Oke ya, ini terakhir ya teman-teman ya. Kita udah 9:30. Oke. Ini Romo pertanyaannya nih, saya juga agak bingung nih. Punten Romo izin tanya. Apakah pandangan dualistis kuasa gelap kuasa terang seperti ini? Apakah ada kemungkinan kuasa lain, misalnya para filsuf Yunani kuasa penyembuhan via alam, seperti contoh pada pertanyaan pertama, selain gelap dan terang, pengaruh Allah dan pengaruh kuasa gelap? Jika ya, maka posisi daya penyembuhan tersebut berada di mana? Ini mungkin maksudnya yang quantum entanglement ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Doriko. Jadi seperti saya katakan, fokus kita pada kuasa Allah, dan dalam kredo kita percaya, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Maka hanya ada satu kuasa. Tidak ada kuasa alam, tidak ada kuasa gelap. Hanya ada suatu kuasa, yaitu Allah Bapa. Dan untuk bisa menyembuhkan, Allah Bapa bisa menggunakan sarana-sarana lainnya. Bisa sarana kodrati, bisa sarana adikodrati. Semua itu di bawah kendali Allah. Ini yang benar. Kalau orang sembuh melalui dokter, Allah menggunakan dokter untuk menyembuhkan. Kalau orang sembuh melalui herbal, Allah menggunakan herbal untuk menyembuhkan. Karena apa? Semua itu milik Allah, semua itu ciptaan Allah. Menjadi salah kalau kita menganggap aku disembuhkan oleh Allah, kalau Allah nggak menyembuhkan, aku lari ke dukun. Salah itu. Ya. Kalau aku nggak sembuh, aku akan lari ke kuasa kegelapan. Salah, seolah-olah ada dua kuasa. Maka yang paling penting adalah fokus kita pada kredo. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Hanya ada satu kuasa, termasuk kuasa menyembuhkan. Maka alam tidak menyembuhkan. Kundalini tidak menyembuhkan. Maka saya mengatakan tadi, hati-hati dengan latihan yoga, hati-hati dengan latihan reiki,
Kalau iman kita belum kuat, lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Hanya orang yang sudah kuat, kemudian dalam dirinya ada panggilan untuk mewujudkan imannya melalui latihan-latihan seperti itu dalam kerendahan hati dan di bawah tuntunan Roh Kudus, itu silahkan. Tapi ingat, syaratnya iman yang kuat. Membaca kitab suci tiap hari, pengakuan dosa rutin, ekaristi dengan penuh kerinduan dan kasih, ya itu. Maka hati-hati dengan kundalini dan hati-hati juga dengan reiki ya. Karena bisa menduakan Tuhan, seolah-olah alam ini dipisahkan dari kuasa Allah. Ini nanti jatuh ke panteisme. Allah identik dengan alam. Allah adalah kumpulan energi-energi yang ada di alam, itu panteisme. Bukan Allah yang menyembuhkan, tapi energi alam. Itu panteisme. Enggak. Iman kita, lihat, fokus pada kredo. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kuasanya dia tidak bersaing. Baik dengan kuasa gelap maupun dengan alam. Ya, begitu Doliko. Iya, Romo, terima kasih Terima banyak kasih. sudah buku sekian. Sama-sama. Terima kasih banyak teman-teman. Kita berikan lagi clap untuk Romo Uut atas webinarnya malam ini. Sehat selalu Romo, makin diberkati dan makin menjadi panutan buat kami semua. Oke teman-teman, ada pengumuman dari panitia? Apakah ada pengumuman teman-teman? Nggak ada ya, Nat? Ada pengumuman? Ada, Bu. Nggak ada. Oke, kita akan lanjutkan dengan doa dan mohon berkat dari Romo ya, Romo. Romo udah pergi kah? Romo boleh minta berkatnya, Romo? Ya, untuk doa siap. penutup, minta tolong kami persilahkan Ibu Purwa untuk doa penutup, kemudian ditutup dengan berkat oleh Romo. Silahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa di surga yang Maha Kasih. Terima kasih atas pengajaran-Mu hari ini melalui Romo Uut. Kami menjadi memahami bagaimana membedakan kuasa penyembuhan yang berasal dari-Mu. Semoga kami selalu mencari kesembuhan kepadamu. Berkatilah segala pelayanan Romo Uut ya Bapa. Berkatilah Romo Uut agar Romo Uut selalu sehat, sukacita, dan bahagia. Sebentar lagi kami akan beristirahat, Bapa. Lindungilah kami ya Bapa, agar kami dapat tidur dengan nyenyak dan besok dapat bangun dengan segar untuk kembali menjalankan tugas-tugas kami dan melayani-Mu. Kami serahkan istirahat kami malam ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami mohon berkat-Mu melalui Romo Uut. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, iman kita, keluarga dan karya pelayanan serta istirahat kita malam ini dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Romo. Acaranya. Terima kasih Romo. Selamat istirahat. Terima kasih. Selamat malam. Ya, malam. Selamat malam. Recordingnya boleh di stop. Siapa yang record? Jangan lupa. Selamat malam. Terima kasih Deborah. Terima kasih. Arifin, Cilani, Natalia, teman-teman semua. Selamat Ki malam. Cuncun dapat hadiah ya? Iya, aduh, dapat berkat malam ini. Recordingnya di Di stop, stop dulu recordnya. Udah, saya punya udah. Pak Mul. Kalau Pak Mul punya Allahu alam dah, siapa yang bisa menjangkau. Itu kan nanti jadi hang, itu dia punya laptop. Banyak loh tuh nanti itunya. Bisa dimatiin dari sini nggak? Ya, ini Nggak biar bisa. Kalau laptop dia mana bisa. Dia di remove aja, di remove. Nggak Mbak ya, di remove ya, dipaksa Ya, remove. di remove. Paksa remove. Kenapa kok nggak bisa ya Pop-up dipaksa permission remove? ya.